Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-baita mathabatan linnasi wa amna. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnati ila yaumil zulfa. Amma ba'du, saudara sekalian calon jamaah haji yang tergabung dalam KPIH Malaysia. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan bagaimana tata cara orang mengerjakan umroh, dimulai dari persiapan insya Allah nanti sampai terakhir, yaitu pada waktu tahallul. Saudara semuanya, sekarang jamaah kita sedang berada di hotel, yaitu di Madinah. Setelah ada komando bahwa kita akan meninggalkan Madinah menuju ke Mekah kurang lebih 3 atau 4 jam sebelumnya, jamaah haji supaya mengadakan persiapan ihram. Seperti sudah kita ketahui, beberapa hal yang perlu dilaksanakan dalam rangka persiapan ihram. Yang pertama adalah kita memotong atau memendekkan kuku, tentu saja bagi yang kukunya panjang. Setelah itu kemudian juga mencukur, kalau bahasa Jawa ngerok rambut, yang rambut itu memang sangat privasi, hanya yang bersangkutanlah yang bisa, yaitu rambut ketiak, kemudian rambut yang lain. Nah begitu, kemudian para jamaah haji ini supaya mandi. Adapun mengenai mandinya ini, pertama adalah mengambil air wudhu lebih dahulu, biasa air wudhu. Setelah selesai berwudhu, kemudian, dan biasanya hotel di Madinah itu tidak pakai bak tapi pakai shower. Setelah berwudhu, kemudian kita buka keran, matur, kemudian baru kita basahi serta anggota badan bagian kanan, tur gitu basah. Nah, setelah begitu kemudian bagian kiri. Setelah bagian kiri, kemudian baru keseluruhan, ujung, harus itu. Ingat, yang termasuk membatalkan wudhu adalah menyentuh kemaluan. Maka apabila sudah yang prosesi mandi itu, maka ya kita harus menjaga. Kita mandi selesai, pakai ya sabun wangi masih boleh, bahkan dianjurkan. Setelah mandi, kemudian kita keringkan tubuh kita pakai handuk biasa. Nah setelah begitu boleh di kamar mandi, boleh di kamar, kemudian tubuh kita kasih tatoyub namanya, yaitu berharum-haruman. Dianjurkan parfumnya ini yang baik, yang bisa tahan lama harumnya itu. Badan dikasih harum-haruman, juga rambut pun namanya talabut, yaitu dikasih pengharum rambut. Nah setelah begitu kemudian kita dilanjutkan memakai pakaian ihram. Adapun bagaimana cara memakai ihram, kami persilahkan melihat saudara kita yang sedang mempraktekkan. Di Ragakanta itu Pak Sarot, tolong dia tata memakainya. Ini bisa dilihat, dipegang 2 ujung kain seperti orang mau pakai sarung itu. Ini dipegang, kemudian ditekuk. Nah ya, ditekuk, kemudian ujung yang tadi ditekuk itu ditarik ke belakang. Ini bisa lihat, disingkatkan barang rompilan atau pihadilan. Ditekuk lagi. Setelah ditekuk, kemudian seperti orang pakai sarung.
yang perlu diperhatikan, bundelan di atas itu di atas pudel, di atas pusar. Kemudian lembrenya ke bawah, ini menutup lutut, tapi jangan geser-geser ke bawah, sebab nanti ya menjaga kebersihan, kena debu dan sebagainya. Ya kurang lebih sekian ini. Ya, sebelumnya dicoba dulu untuk menjongkok supaya betul-betul bisa bebas. Sebab nanti akan ada kegiatan yaitu naik turun bis, itu begitu. Jangan sampai kita naik turun bis agak sulit karena terganggu oleh ini. Kemudian kain yang satu ini diambil, nah ini kemudian dikalungkan bebas, ya kalungkan sebelah atas bebas. Hanya nanti memang saudara sekalian, para peserta yang kami hormati, ini ya bebas ya begitu. Nah, bebas. Asal tidak dikerudungkan menutup kepala, sebab nanti termasuk larangan ihram bagi bapak-bapak itu menutup kepala. Nah, adapun nanti setelah di Makkah nanti, ini kita masih berada di Madinah, di Makkah, maka nanti pada waktu tawaf memang posisi pemakaiannya itu berubah, yaitu namanya ittiba nanti, tapi nanti bukan sekarang, yaitu dengan jalan pundak kanan diperlihatkan. Nah, selendangan iya Pak, iya ini begitu. Nah itu nanti. Jadi Bapak dan saudara semuanya berpakaian ihram yang seperti ini, di mana pundak kanan terbuka, ini namanya ittiba. Ini dipakai pada waktu kita, baik itu orang umroh maupun haji, pada waktu kita tawaf. Jadi tawaf memang harus berpakaian seperti ini, dan itu paling tidak putaran 1, 2, dan 3. Sedangkan putaran 4, 5, 6 begini boleh, seperti tadi juga boleh. Itu betul. Baik para bapak dan sekalian, setelah berpakaian ini, maka lalu kita mengerjakan sholat sunat ihram 2 rakaat. Mungkin bisa dipraktekkan di sini. Nah, kembali karena sholat maka pakaiannya tidak ittiba. Nah, begitu. Sholatnya bersama-sama tapi tidak berjamaah. Bisa dikerjakan di kamar hotel. Silahkan untuk sholat 2 rakaat. Bacaannya rakaat pertama setelah surat Fatihah adalah Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat kedua adalah Qul huwallahu ahad. Meskipun panjenengan hafal surat Yasin, ya tetap pakai Qul ya ayyuhal kafirun. Mengapa? Sebab kita ibadah itu adalah mencontoh kepada Rasul. Kalau memang surat yang panjang-panjang itu lebih baik, tentu Rasul dan para sahabat memakai surat yang lebih panjang. Namun kenyataannya meskipun mereka itu hafal Al-Quran, yang dibaca ya surat Qul ya ayyuhal kafirun, al-kafirun, dan surat Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu pada waktu rakaat kedua. Biasanya dalam praktek sholat ini ada 2 yang dilaksanakan. Bisa dilaksanakan di hotel masing-masing di Madinah, tapi kebanyakan ini nanti sholatnya adalah di Masjid Bir Ali atau Masjid Bir Ali, yaitu Masjid Miqat. Tata caranya sama. Untuk jamaah haji putri yang sedang berhalangan tentu tidak melaksanakan sholat ini, jadi tidak sholat. Soal mandi tetap mandi, tetapi tidak sholat karena memang sedang berhalangan. Nah, saudara sekalian, setelah selesai sholat, mungkin berada di hotel, mungkin dilaksanakan di Bir Ali, itu melihat situasi nanti. Kalau memang informasi bahwa Masjid Bir Ali itu sangat padat umpama, maka bisa dilaksanakan di hotel. Tapi apabila kondisinya wajar,
Nah ini nanti pelaksanaan sholat sunat ihram itu kita laksanakan di Masjidil Ali. Nah kalau tadi di hotel sudah bersuci, kemudian dalam perjalanan batal, ya otomatis logikanya ketika di Masjidil Ali kita mengambil air wudhu lagi. Nah, soal tata cara sholatnya sama. Nah, saudara sekalian, bahwa itu bis sudah siap, mari segera menuju ke bis masing-masing. Nah, sebelum menuju ke bis, maka ketua rombongan mengumpulkan seluruh anggotanya yang kurang lebih 45. Saudara sekalian, mari kita melafalkan niat untuk mengerjakan umroh. Mari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Lesan membaca labbaik Allahumma umratan, dalam hati kalau kita orang Jawa ya niat ingsun umroh krana Allah. Kalau kita orang Indonesia, saya sengaja umroh semata-mata mengharap ridho Allah. Kalau panjenengan orang Arab ya nawaitul umrata wa akhramtu biha lillah. Kemudian kita naik masjid. Nah, yang perlu diingat bahwa begitu kita sudah niat dan sudah berada di mikot yaitu di Bir Ali, kemudian sudah berpakaian ihram, maka berarti kita sudah menjadi orang muhrim, yaitu orang yang sedang ihram. Nah, konsekuensinya kalau kita sudah menjadi orang yang berihram, maka berlakulah larangan-larangan orang yang ihram. Seperti antara lain untuk bapak-bapak ini sudah pakaiannya harus begitu. Kemudian ranopan, cawat, celana dalam dan lain itu harus dilepas semua. Kaos juga dilepas semua. Sedangkan sabuk itu boleh saja, sabuk, kacamata, ngaklek tas, jam itu boleh saja. Baik saudara sekalian, nah sekarang kita naik bis, disunatkan untuk membaca talbiyah. Mari Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terima kasih. Selanjutnya karena kondisi, anggap saja ruangan ini sudah bukan bis, bukan ruangan di Hotel Medina, tapi kita sekarang di pondokan atau di hotel di Makkah. Nah, tadi dalam perjalanan bis berjalan dari Madinah atau Bir Ali menuju Mekah, maka begitu kita masuk atau enaknya kita berada di bis saja masih Pak ya, kita masih berada di dalam bis. Lalu ketua rombongan, bapak-bapak, ibu-ibu, rombongan 4 umpama ini kita masuk bumi haram. Bumi haram itu adalah bumi yang di dalamnya ada Masjidil Haram, ada pintu gerbangnya. Nah, sampai di pintu gerbang, maka ketua rombongan mengajak saudara sekalian, mari kita membaca doa masuk tanah haram. Mari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadza haramuka wa amnuka faharrim lahmi wa sya'ri wa jasadi wa bashari ala nar wa amini min adzabika yauma tab'atsu ibadaka waj'alni min auliyaika wa ahli taatika. Amin. Nah, kemudian bis berjalan, kemudian sampai ke hotel. Menjelang sampai ke hotel, maka ketua rombongan supaya memimpin doa kalau kita sudah sampai ke tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairoman fiha wa khairoma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri man fiha wa syarri ma fiha. Kemudian kita masuk ke kamar masing-masing.
Nah, setelah masuk orang masing-masing, maka nanti kita melihat jamnya bagaimana. Tiadakan rembugan antara pembimbing dan ketua rombongan kapan kita akan memulai tawaf. Dan untuk singkatnya, anggap saja saudara sekalian, kita ini sudah pukul jam 10 lebih 30 malam hari. Mari kita meninggalkan hotel untuk menuju ke Masjidil Haram. Baik, mari kita sekarang bisa berjalan dan mudah-mudahan nanti juga ada bis kita menuju ke Masjidil Haram. Mari sambil membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, saudara sekalian, kita berada di halaman Masjidil Haram. Di halaman Masjidil Haram, kemudian kita akan masuk ke Masjidil Haram. Orang masuk masjid, ya semua masjid, baik masjid Kebumen maupun di Mekah, disunatkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Jadi nanti kita masuk membaca doa begitu. Mari. Mari sambil berjalan, ya, silakan masuk baca doa Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya, masuk. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Kemudian begitu masuk ke masjid, tadi dari luar belum melihat Ka'bah karena bisa ada 400 meteran. Kemudian begitu pandangan mata kita melihat Ka'bah, kita disunahkan membaca doa melihat Ka'bah. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu wa tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa biro. Amin. Kemudian kita berjalan menuju pojok atau sudut Ka'bah yang di sana itu ada Hajar Aswadnya. Ya, baik saudara sekalian, saya sampaikan bahwa Ka'bah itu terdiri dari 4 rukun atau 4 pojok. Ini sana sebelah utara. Sebelah Ka'bah ini ada tembok yang seperti ini. Ini namanya Hijir Ismail. Kemudian ini rukun Syami. Jadi di sebelah utara barat rukun Syami. Kemudian di sebelah barat selatan, di sini namanya rukun Yamani. Rukun Yamani. Kemudian di sebelah timur selatan tenggara ini namanya rukun Hajar, karena di sini ada Hajar Aswad. Sedangkan di pojok sana ini pojok Hajar Aswad karena ada Hajar Aswad. Sedangkan di sini namanya rukun Niraqi. Rukun Niraqi. Kurang lebih 10 meter, ya, 8 meteran ke sebelah timur. Di sini ada yang namanya Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim bukan makam seperti pengertian kita kuburan, tapi Maqam Ibrahim ini adalah tempat di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam setelah selesai membangun Ka'bah lalu berdirilah. Maqam itu artinya berdiri. Nah, saudara sekalian, poin selama masih di dalam masjid, kemudian pintu Ka'bah diperpanjang terus ke sebelah timur. Jadi areal ini
sepanjang di dalam masjid itu namanya al-multazam. Nah, di sini inilah nanti jamaah setelah salat tawaf akan memanjatkan doa di multazam. Kembali setelah masuk ke Masjidil Haram dan Bilal Ka'bah, maka kita akan memulai tawaf. Ya, mulai tawaf. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan nanti selesainya juga di Hajar Aswad di pojok ini. Kalau pojok ini berarti seperpanjang ke sana. Putar sampai di sini berarti 1 karena 7 putaran orang tawaf. Jadi orang sudah siap? Ya. Jadi orang tawaf ini dimulai dari Hajar Aswad, kemudian syukur kita bisa ngecuk. Nah, ini. Tapi kelihatannya agak sulit karena memang jamaah sangat padat. Maka nanti dimulai dari sini perpanjangan sana, kita mendapat sana dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tangan diisyaratkan sebagai simbol bahwa kita itu sebenarnya akan mengecup, tetapi karena tidak mungkin maka dengan isyarat. Bahkan kalau Rasulullah SAW dulu pakai tekan, di tongkatnya Rasul itu diacungkan begini, disentuhkan, kemudian ujung tongkatnya itu dicium, itu seperti itu. Nah, dimulai dari sini membaca Bismillahirrahmanirrahim dan tangan dikecup. Nah, setelah itu mulai melangkah, disunatkan kaki kanan lebih dahulu dengan membaca Allahumma imanam bika dan seterusnya. Dipersilahkan monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim dikecup, kemudian mulai melangkah dengan baca Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tibaan bi sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah tepat di alat rukun yang kalau ada bingung berarti di pulau di sini. Kemudian jamaah kalau memungkinkan tangannya itu musaf kosong, bukan siung tapi tangan jadi itu kalau memungkinkan. Jadi untuk ini berarti tidak mencium. Kalau di Hajar Aswad mencium, kalau di sini cuma mengatur. Ini sambil baca Allahu Akbar terus Rabbana. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Nah, sampai di rukun Hajar lagi seperti tadi. Ini berarti mendapat 1 dari 7. Nah, sampai di sini tadi yaitu Bismillahi Allahu Akbar, tangan melambai kemudian dikecup. Dipersilakan. Bismillahi Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini yang 7 yang terakhir. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Karena sudah terakhir tidak Bismillahirrahmanirrahim tapi Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan 7 putaran ini berarti tawaf sudah selesai. Kemudian kita menuju ke ke multazam. Tadi kami sampaikan bahwa yang namanya multazam adalah daerah antara pintu Ka'bah, ini pintu Ka'bah, ini Hajar Aswad, mojok sana perpanjang selama berada di dalam masjid. Nah, kalau di sini longgar, maka kita berdoa di sini. Tapi kalau keadaan sesek, maka boleh mundur. Mundur pun di situ banyak orang tawaf, maka boleh mundur lagi di tempat yang kita merasa nyaman, bisa khusyuk di dalam berdoa. Saudara sekalian, doa yang di sini ini yang paling pokok adalah memohon kepada Allah Robbal Baitil Ngatiq. Jadi Ka'bah itu disebut juga dengan Baitul Ngatiq. Bait itu adalah rumah, Al-Atiq adalah pembebasan. Rumah pembebasan. Untuk itu di sini dianjurkan berdoa memohon kepada Allah, Tuhan pemilik rumah pembebasan, untuk membebaskan diri kita, kedua orang tua kita, suami atau istri kita dan keturunan kita dari neraka. Mari kita berdoa bersama-sama setelah selesai tawaf. Tadi. Mudah-mudahan besok ombel, jadi kita bisa dekat dengan Ka'bah, berada di multazam. Mari Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabba hadhil baitil atiq, atiq riqabana wa abaina wa ummahatina wa azwajina wa dzurriyyatina minan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Kalau kebetulan Arabnya lupa, bisa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, zat pemilik rumah pembebasan, bebaskanlah diriku, kedua orang tuaku, suami atau istriku, dan keturunanku dari sisa neraka. Tentu saja orang berdoa itu ya tidak langsung melong berdoa, yang diawali dengan Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, baru berdoa, diakhiri dengan selawat, wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Nah, setelah selesai tawaf, maka kita mengerjakan sunatnya Nabi yang kedua, yaitu sholat sunat tawaf di belakang maqam Ibrahim. Kita mengerjakan baik, di dalam bezel doa itu sudah dipilihkan doa yang mencukupi di mana saja kita berdoa, atau akan baiknya mari kita
membaca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma imanan bika wa wafa'an bi ahdika wattiba'an bi sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa syahyan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabbal baitil atiq atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina wa dzurriyyatina minan nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah berdoa, selanjutnya kita mencari tempat untuk mengerjakan sholat sunat tawaf 2 rakaat. Kemudian untuk pakaian kita meninggalkan intiba, yaitu sholat dengan dikemulkan atau disembunyikan. Silakan untuk sholat 2 rakaat. Para saudara sekalian, jamaah haji akan mengerjakan sholat sunat tawaf 2 rakaat. Tempatnya kalau bisa memang di belakang Maqam Ibrahim, tapi karena kepadatan jamaah sangat sulit untuk bisa sholat di sini, tentu akan tertunjang-tunjang, tabrak-tabrak orang yang sholat, maka bisa mencari tempat lain dimanapun juga bisa. Artinya mungkin di lantai 2 kita sholat boleh, hanya syaratnya harus di belakang Maqam Ibrahim. Arti di belakang karena Ka'bah ini untuk sholat meningkat tidak boleh berada dalam posisi kalau ditarik lingkaran ke sana, tidak boleh berada di depan ini. Walaupun di sana pun tidak boleh di depan ini. Sepanjang di belakang garis lingkar ini, maka itu namanya sudah di belakang Maqam Ibrahim. Dipersilakan untuk sholat berjamaah. Seperti tadi bacaannya pada rakaat pertama setelah Fatihah adalah surat Al-Kafirun. Rakaat pertama, rakaat kedua setelah Fatihah adalah Al-Ikhlas. Ya, dipersilakan sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Bareng boleh, takbirnya bareng, tapi tidak hanya untuk berjamaah. Akhir sholat, kemudian kita menuju ke tempat Zam-Zam. Ya, ini kurang lebih ya sekitar 50 meter sana, minum air Zam-Zam. Bapak dan saudara sekalian atau ibu, bahwa minum ini ada 2, ada minum yang dalam arti ibadah, yaitu minum sesudah tawaf, dan ada minum dalam arti biasa, yaitu karena kita haus. Nah,
tuntunan dari Nabi ketika minum setelah tawaf ini, yang namanya ini adalah satu tegakan itu habis. Oleh karena itu pada waktu ngambil pertama jangan banyak-banyak supaya bisa habis. Lah nanti kurangnya bisa nambah sendiri. Gelas dipegang menghadap ke Ka'bah. Nah, sambil baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in wa saqmin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau sudah kemudian mau nambah ya silakan. Kita melanjutkan setelah minum zam-zam, kita akan mengerjakan sa'i. Sa'i, saudara sekalian, ini tempatnya berada dalam masjid, arahnya adalah sebelah timur daripada Maqam Ibrahim, juga sebelah timur tempat kita minum zam-zam. Mari kita bersama-sama menuju ke sa'i. Mas An. Tidak pakai ini ya. Dan pakai ini enggak? Pak, ini udah dipakai enggak? Ya. Dia pakai ini enggak? Pakai masih. Nanti kalau nggak dipakai suara motornya Iya. bagus sekali. Ya. Jadi orang sa'i itu setelah minum zam-zam nanti jalannya agak melingkar sedikit ke kiri, kemudian dari belok kanan naik ke sini. Nah, sa'i itu adalah dari Sofa menuju ke Marwah. Sofa berada di sebelah selatan, Marwah di sebelah utara. Jarak Sofa Marwah ini kurang lebih 297 meter atau dibulatkan menjadi 300. Nah, orang sa'i itu harus menempuh perjalanan dari Sofa Marwah sekali, Marwah Sofa sampai 7. Berarti Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah, kemudian Sofa Marwah. Nah, itu berarti 7. Untuk pertama kali kita menuju ke Sofa bersama-sama dengan baca doa. Mari Bismillahirrahmanirrahim sambil berjalan. Abda'u bima bada Allahu bihi wa rasuluhu inna sofa wal marwata insya Allahu akbar Allahu akbar walillahilhamd. Begitu boleh, atau mungkin lengkap Allahu akbar kabiro walhamdulillahi kabiro wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa haza jundah wa hazamal ahzaba wahdah la ilaha illallah wa la na'budu illa iya mukhlisina lahdin walau kalian kafirun. Kemudian disunatkan membaca doa. Untuk mudahnya tadi yang sudah kita baca itu cukup untuk kita baca lagi. Atas Sofa kita baca takbir. Ya, Allah, mari lagi-lagi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, begitu kita turun. Nah, dilanjutkan dengan doa apa yang kita hafal. Tuh, bisa baca doa ini nanti setelah lampu hijau saja. Mari kita turun. Kemudian saudara sekalian, kurang lebih beberapa puluh meter, maka kita akan sampai kepada lampu hijau. Nah, di
saat lampu hijau inilah lalu untuk bapak-bapak ini lari kecil, untuk ibu-ibu tidak. Mari sambil baca itu saya ya. Rabbi fir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul azizul akram. Kalau sudah habis akram kok masih hijau, ya membaca lagi. Terus kita berjalan menuju ke Marwah, ya, disunahkan sambil membaca doa yang kira-kira kita itu hafal. Kalau tidak bisa membaca doa walaupun pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Mendekati Marwah kita membaca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sofa wal marwata min sa'airillah wa man hajjal baita awi tamaro fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Nah, sampai di Marwah seperti tadi kita berhenti melihat ke Ka'bah, arahnya tadi sana dengan baca takbir tadi. Mari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa jamal ahzab wa'dah. Terus turun dari arah sini ya, turun ke sana sambil membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma imanan bika wa wafa'am bi'atika wa tiba'an bi sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sampai ke lampu hijau seperti tadi ngengkrek. Rafiq fir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul azizul akram. Terus berjalan mendekati sofa, baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sofa wal marwata min sa'airillah wa man hajjal baita awit tamaro fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Sampai Marwah balik kanan melihat ke arah, maaf, sampai ke sofa melihat ke Ka'bah. Itu seperti itu sofa ya. Membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa jamal ahzab wahdah. Itu kemudian ini yang terakhir Pak ya. Ini rut yang ketujuh, yaitu yang terakhir dari sofa menuju ke Marwah seperti tadi. Mari kita turun menuju ke Marwah. Dalam perjalanan ini kita disunahkan berzikir atau mungkin doa atau mungkin ya membaca kalimat thayyibah atau membaca Al-Quran. Yang jelas bahwa kita harus selalu sadar bahwa kita ini sedang menjadi tanggung Allah. Allah mengawasi gerak kita.
sampai lampu hijau. Mari. Rabbi bir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul azizul akram. Dan jalan biasa, pikir jangan sampai berhenti, komat-komit, baca kalimat juga, berzikir atau berdoa. Kemudian mendekati marwah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sofa wal marwata min sama'ilillah. Faman hajjal baita awin tamaro fala junaha alaihi ayyatawafa bima. Faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Karena sudah selesai, maka sudah tidak takbir. Kemudian kita mencari tempat untuk tahalul, yaitu untuk memotong rambut. Nah, kemudian kita cari tempat yang agak sepi untuk bersyukur ya di daerah. Ya, alhamdulillah membaca doa sesudah selesai sa'i. Saudara sekalian, setelah selesai sa'i, lalu kita akan mengambil atau melaksanakan rukun umroh yang keempat atau yang terakhir, yaitu tahallul dengan disibukkan dengan memotong rambut. Afdolnya itu memotong sendiri, tetapi yang lebih benar kita jangan memotong rambut orang lain selagi diri kita belum memotong sendiri, atau mungkin diri kita belum dipotong rambutnya oleh orang lain. Ya saya motong, Pak Jarot atau yang belum baca doa Allahumma arham al-muhallakin, Allahumma arham al-muhallakin, Allahumma arham al-muhallakin. Nah, setelah Pak Jarot ini maka bisa memotong yang lain. Pura-pura aja Pak. Ya, Pak? Maksudnya satu aja nggak apa-apa sebenarnya, nggak usah semuanya. Ya, terus Bapak bisa motong orang lain. Saudara sekalian, dengan selesainya bersyukur, alhamdulillah, maka prosesi umroh ini sudah selesai. Tinggal kita kembali menuju ke pondokan. Dan dengan tahallul ini berarti kalau kita mengerjakan hal-hal yang dilarang bagi orang yang ihram, seperti pakai parfum, pakai kuku, pakai baju biasa, ini sudah tidak terkena jam, tidak terkena fidyah. Mungkin demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin.